Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wijaya Agus Haryanto Nebaho dengan NIM 2001016095 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mereview kembali PowerPoint dari mata kuliah Bahasa Indonesia Gabungan E, tepatnya yang dibuat oleh kelompok 1. Jadi kita langsung ke inti materinya. Di sini ada anggota kelompok, ada Agustina Mawardah, Alfaridzi Maulana, Amanda Yasmin, Anastasia Aprila, dan Ricky Haryadi. Yang pertama, apa itu ragam dan laras bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, serta medium pembicaraan. Lalu ada laras bahasa, yaitu kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karangan ilmiah disebut laras ilmiah. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra disebut laras sastra. Lalu di sini ada jenis-jenis ragam dan laras bahasa. Menurut media pengantarnya, ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang diungkapkan melalui media suara, serta tarikat ruang dan waktu, sehingga situasi dan ekspresi dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaiannya. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan yang terakhir, dapat dibantu dengan mimik wajah serta intonasi. Lanjut. Contoh ragam bahasa lisan. Rombongan tamu negara sebentar lagi tiba. Sumur itu digali menggunakan alat modern. Dia lagi sakit, makanya tidak ikut bertanding. Lalu, ragam bahasa tulis, yaitu bahasa yang diungkapkan melalui penulisan simbol-simbol yang telah disepakati dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan secara benar. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan teman bicara secara langsung. Tidak terikat ruang, waktu, situasi, dan kondisi. Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, dan unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Contoh ragam bahasa tulis. Rombongan tamu negara akan segera tiba. Sumur itu digali dengan alat-alat modern. Dia sedang sakit, karena itu dia tidak ikut bertanding. Lanjut, ada menurut situasi pemakaiannya, ragam bahasa terbagi menjadi dua. Maksudnya menjadi tiga, yaitu ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal. Ragam formal, semi-formal, dan non-formal. Ragam formal digunakan pada situasi sangat resmi. Ragam formal disebut juga ragam baku, karena penggunaan kata-kata baku sangat diharuskan pada situasi yang sangat resmi. Lalu ada ragam semi-formal. Memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi tidak dilakukan secara konsisten, karena seringkali terselip kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari. Ragam non-formal, yaitu penggunaan kata-kata baku tidak mutlak harus digunakan atau tidak sesuai dengan kaidah yang tetap. Lalu ada jenis ragam laras. Macam-macam laras bahasa. Yang pertama ada laras ilmiah, kedua laras sastra, ketiga laras jurnalistik, keempat laras hukum, dan terakhir laras kedokteran. Laras bahasa terbagi menjadi dua cabang, yaitu ada laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Lalu dari laras bahasa khusus ini terbagi menjadi 5 cabang. Ada laras bahasa perniagaan,
Ada laras bahasa akademik, ada laras bahasa media, laras bahasa sastra, dan yang terakhir laras bahasa agama. Fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia yaitu sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Oke, mungkin begini saja PowerPoint, hasil review PowerPoint saya tentang PowerPoint dari kelompok 1. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.